Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-48 yang berjudul Tuhan Bersukacita dalam Doa Orang Tulus. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi kita masuk dalam pokok pembacaannya. Setiap jiwa memiliki hak istimewa untuk menyatakan kepada Tuhan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka sendiri, dan untuk mengucap syukur pribadinya atas berkat-berkat yang ia terima setiap hari. Tetapi banyak doa yang panjang dan tanpa semangat, tanpa iman yang dipanjatkan kepada Tuhan. Gantinya menjadi sukacita, baginya malah menjadi beban. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali bahwa adalah setiap hak bagi kita untuk kita memohonkan sebuah permohonan-permohonan atau sebuah doa atas setiap kebutuhan kita kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bukan hanya kebutuhan-kebutuhan kita saja yang kita boleh panjatkan kepada Tuhan, tetapi kita bagaimana juga boleh bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya berfokus kepada setiap pergumulan kita, setiap permohonan-permohonan yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, tetapi seringkali kita lupa untuk bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan justru di sini di firman ini dikatakan bahwa kita harus mendahulukan bahwa kita merasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita merasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, kita tidak merasakan kekurangan atau suatunya hal yang perlu kita komplain dalam kehidupan kita, karena kita justru merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita rasa kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Bapa kita itu adalah Bapa yang mengerti setiap kebutuhan kita. Ia tahu betul kapan waktu yang terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, atau waktu yang tidak baik untuk kita mendapatkan hal tersebut. Karena seringkali ketika Tuhan memberikan sebuah berkat yang besar kepada kita, sebuah kenyamanan yang diberikan kepada kita, seringkali kenyamanan itu yang akhirnya membuat kita jauh daripadanya, dan akhirnya kita merasa terbiasa dan kita merasa bahwa kenyamanan yang kita dapatkan itu adalah hasil daripada kebisaan kita atau kemampuan kita. Tetapi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah berkat dalam kehidupan kita, hendaklah kita selalu merasa bersyukur dan selalu merasa bahwa setiap berkat itu adalah titipan atau talenta yang Tuhan berikan, yang harus kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Lalu dengan adanya berkat yang sudah Tuhan berikan itu, lalu apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita hanya mau menerima berkat-berkat saja, lalu kita juga hanya mau menyampaikan setiap permohonan atas setiap keinginan-keinginan kita saja, ataukah kita mau untuk berusaha memberikan apapun yang kita bisa lakukan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan? Lalu di sini juga dikatakan bahwa doa yang panjang dan tanpa semangat yang dipanjatkan kepada Tuhan dikatakan bukannya menjadi sukacita tetapi menjadi beban. Jadi bagaimana? Di sini firman Tuhan juga kembali mengingatkan kepada kita bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu janganlah menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa kita harus dilihat orang bahwa kita ini berdoa, ataukah kita merasa bahwa kita harus menjadi contoh bagi orang. Janganlah itu menjadikan sebuah beban dalam kehidupan kita, tetapi hendaklah ketika kita berdoa, karena kita merasa bahwa kita memerlukan sebuah hubungan yang erat dengan Bapa kita. Dan ketika kita merasa bahwa itu adalah sebuah beban dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya berjalan bersama dengan Tuhan, atau bagaimana nikmatnya kita bercerita kepada Bapa kita yang di surga. Jadi ini juga adalah pelajaran bagi kita masing-masing supaya kita selalu menilik hati kita. Apakah kita menjadikan doa itu sebagai sebuah beban dalam setiap pergumulan kita itu, ataukah itu adalah sebuah sukacita karena kita bisa meluapkan segala isi hati kita kepada Tuhan kita atau kepada Bapa kita yang di surga.
Oh, kami sangat membutuhkan hati yang bersih, hati yang bertobat. Iman kita perlu dikuatkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan sebuah hati yang bersih daripada hati kita itu sendiri. Lalu juga dikatakan hati yang bertobat. Jadi bagaimana? Di sini kita diingatkan kembali bahwa hati yang bersih, hati yang bertobat hari demi hari, itulah yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Bukanlah hati yang berpura-pura yang hanya menunjukkan bahwa kita ini menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang sepertinya menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi justru dari buahnya lah dikatakan kita bisa terlihat apakah kita memang benar-benar menghidupkan ataukah kita justru hanya menghidupkan kepura-puraan belaka supaya kita bisa dipuji oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa dalam setiap perilaku kita hendaklah kita mempunyai ketulusan hati, kita mempunyai hati yang bersih yang memang tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, tidak ada motif-motif di balik segala penurutan yang kita lakukan kepada Tuhan itu sendiri. Lalu juga dikatakan bahwa iman kita itu perlu dikuatkan karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menyediakan apa kebutuhan kita. Maka di sini dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah apa yang kamu butuhkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, maka Ia akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal yang terbaik yang boleh jadi dalam kehidupan kita. Lalu juga dikatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ini juga boleh menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kita hendaklah selalu meminta kepada Tuhan untuk perubahan akan hati kita. Janganlah kita meminta segala keinginan-keinginan dunia kita untuk dipenuhi oleh Tuhan kita. Tetapi hendaklah yang kita minta itu adalah sebuah perubahan hati, perubahan tabiat, sehingga perubahan tabiat kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Dengan begitu Tuhan pasti akan memberikannya, dan Tuhan pasti akan mengutus Roh Kudus dan para malaikatnya untuk membantu kehidupan kita sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita perlu mendidik diri kita sendiri untuk percaya kepada firman ini dan untuk membawa terang dan kasih karunia Kristus ke dalam pekerjaan kita. Kita perlu memegang Kristus dan mempertahankan pegangan kita kepadanya sampai kita tahu bahwa kuasa kasih karunia-Nya yang mengubahkan dinyatakan di dalam kita. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 279. Jadi bagaimana di sini dikatakan kita perlu mendidik diri kita untuk percaya kepada setiap firman yang sudah Tuhan berikan, dan untuk membawa terang dan kasih karunia Kristus itu kepada semua orang yang belum mengenal kasih dan karunia daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana ini juga adalah visi dan misi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita menyadari bahwa kita harus mendidik diri kita untuk benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita dalam setiap pilihan kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita memberikan pilihan kita itu hanya kepada Tuhan, dan kita meminta supaya Tuhan yang memilihkan pilihan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan salah jalan itu dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan untuk memilihkan setiap pilihan yang harus kita lakukan, dan disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik yang mungkin kita lihat itu adalah jalan yang susah. Tetapi ketika kita sudah merasakan bagaimana berjalan bersama Tuhan, semuanya akan menjadi ringan, ataupun itu bukanlah suatu beban yang perlu kita tanggung sendiri, karena dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan meminta supaya kita memberikan atau beban kita itu kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menanggungnya. Jadi bagaimana di sini kita juga diingatkan kembali bahwa dalam setiap perilaku kita hendaklah kita membawa terang dan kasih daripada Tuhan itu, dan mendidik diri kita ini untuk percaya kepada jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Karena kita tahu seperti bangsa Israel pada zaman dahulu,
Tuhan menginginkan untuk mereka itu cepat sampai di tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka melakukan pilihan daripada keinginan hati mereka, justru dikatakan bahwa mereka melakukan perjalanan selama 40 tahun ya. Akhirnya membuang waktu mereka untuk sampai dengan cepat di tanah Kanaan itu. Jadi ini juga adalah pelajaran bagi kita masing-masing, bahwa hendaklah dalam setiap kehidupan kita, kita menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan dan membiarkan Dia yang memilihkan setiap pilihan itu ke dalam kehidupan kita. Tuhan ingin anak-anaknya meminta hal-hal yang memungkinkan Dia untuk mengungkapkan kasih karunia-Nya melalui mereka kepada dunia. Dia ingin mereka mencari nasihat-Nya untuk mengakui kuasa-Nya. Adalah baik bagi mereka untuk merasakan kelemahan kita, karena dengan demikian kita akan mencari kekuatan dan kebijaksanaan yang dengan senang hati Bapa ingin berikan kepada anak-anaknya untuk perjuangan sehari-hari mereka melawan kuasa kejahatan. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 284. Jadi dikatakan bahwa Tuhan ingin anak-anaknya itu meminta pertolongan daripada Dia. Dan ketika kita datang untuk meminta pertolongan, berarti kita mengakui bahwa kita ini lemah dan kita itu tidak mampu. Dan di saat itulah justru Tuhan akan memberikan pertolongannya pada waktu yang tepat. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sendirian. Tetapi ketika kita datang kepada kaki-Nya, kita memohon bantuan untuk setiap kelemahan-kelemahan kita, dikatakan Ia akan memberikan kepada kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk memberikan kepada kita sebuah pilihan, dan akhirnya kita bisa menjalani kehidupan kita itu dengan suka hati dan dengan merasakan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa dalam setiap kehidupan kita, ketika kita membutuhkan sebuah nasihat, hendaklah kita datang kepada Tuhan itu sendiri, karena melalui firman-Nya, melalui hikmat yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan jalan yang terbaik inilah yang harus kita ikuti, dan jalan itu akhirnya akan membuat kita lebih mengenal siapa Bapa kita. Dan ketika kita mau mengikuti jalan-jalan daripada Tuhan, maka kehidupan kita itu pun akan menjadi ringan dan tanpa beban. Karena ketika kita merasa kehidupan kita itu penuh dengan beban, kita bisa menyampaikannya kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita seringkali merasa bingung bagaimana kita bisa menyampaikan beban kita kepada Tuhan. Tetapi kita diingatkan kembali untuk kita mempunyai atau membangun iman dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mempunyai iman seperti anak kepada bapaknya. Ketika anak sudah mempercayai bapaknya yang secara fisik atau secara dunia itu, maka ia akan percaya kepada apapun yang diberikan atau disediakan oleh bapaknya, bahwa itu adalah yang terbaik yang bapaknya bisa berikan. Begitu pula dengan Bapa kita yang ada di surga. Ia selalu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita mau mempercayai jalan-jalannya dan mau menghidupkan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, ataukah kita justru mencari jalan kita sendiri? Tetapi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa seperti judulnya dikatakan, Tuhan bersuka cita dalam doa orang yang tulus. Kita diingatkan kembali bahwa ketika kita mempunyai ketulusan hati, maka Tuhan akan lebih mudah untuk membentuk kehidupan kita untuk semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Nya. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, yang boleh mengingatkan kehidupan kita untuk kita boleh berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh juga lupa untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, sehingga dalam kehidupan kita selalu mengingat akan penyertaan Tuhan yang ada di masa yang lalu, sehingga itu juga boleh menjadikan sebuah pengharapan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia selalu ada di depan dan ada juga di samping daripada jalan kita untuk menuntun tangan kita sehingga kita tidak jatuh dan tersesat. Dan biarlah ini boleh menjadikan berkat dan sukacita bagi kita semua. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.